dua mata kuliah di Universitas kita ini kami akan sedikit mengenai PHP yang menjadi salah satu tugas kami di dalam mata kuliah ya. Namun sebelum ke materi, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak tahu namanya. Saya sendiri mengenal Surkasi Prianto bersama teman-teman saya yang ada Adia Maulida, Aryadi Sulaiman, Elsa Oktani, Fiani, dan Febul Firman Piano. Lanjut langsung saja ke materi bahwa kami ada PT Jaket PHP yang beralamat di Jalan Pantai Rawa nomor 99, Canggu, Kecamatan Utara, Kabupaten Badung, Bali. Toko Jaket PHP ini bergerak di bidang fashion jaket yang sedang dihadapkan dengan tantangan yang mengharuskan untuk terus berinovasi dan mampu beradaptasi dengan pasar teknologi terkini. Dengan teknologi yang makin terkini, maka penting bagi kami untuk memanfaatkan teknologi terkini tersebut untuk meningkatkan penjualan, daya saing, dan efisiensi dalam operasional. Maka dari itu, dengan tekad yang kuat dan pengetahuan tentang aplikasi, kami membuka PT Jakarta. Struktur organisasi seperti ini ada presiden, dan ya. Lalu aplikasi apa sih yang sedang kita gunakan? Aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Odo. Odo adalah sebuah kumpulan perangkat lunak berbasis manajemen bisnis yang meliputi berbagai macam modul-modul yang memudahkan pengguna menjalankan aplikasi tersebut. Dan kami menggunakan Odo versi terbaru. Lalu kenapa sih kita menggunakan Odo? Yang pertama adalah antarmuka user lebih modern. Antarmuka user intuitif dengan filter cerdas yang memberikan user gambaran secara umum dengan lebih baik untuk semua aktivitas perusahaan kami. Lalu yang kedua ada penanganan lead. Penanganan lead ini membuat kampanye perusahaan kami secara otomatis mengirimkan surat elektronik ataupun email kepada para pelanggan-pelanggan kami yang dirancang untuk memberitahukan kegiatan-kegiatan ataupun promosi dari perusahaan kami. Lalu yang ketiga ada pengembangan komunitas. Dengan dukungan dari berbagai komunitas pengembangan yang aktif, dapat memberikan fleksibilitas tambahan bagi kami melalui modul-modul tambahan sesuai dengan kebutuhan kami. Lalu yang terakhir ada keamanan. Ini sangat penting karena setiap peningkatan pembaruan Odo sendiri menunjukkan komitmen kepada kami para pengguna terhadap perlindungan data bisnis dari perusahaan tersebut. Lalu kami akan menjelaskan 3 modul yang kami gunakan di dalam Odo itu sendiri. Yang pertama itu ada modul inventory, modul purchasing, dan juga modul CRM. Untuk modul inventory sendiri, kita akan menjelaskan dari mulai pembelian kepada vendor sampai dengan barang tersebut sampai pada kita pelaku perusahaan. Lalu purchasing yaitu lebih ditekankan pada pembelian barang dari vendor. Lalu yang terakhir yaitu CRM, itu
adalah modul untuk mengelola data atau informasi pelanggan, dari menambahkan data pelanggan, melakukan perubahan data pelanggan, hingga melakukan peluang pada customer customer kami di Odoo. Untuk lebih lengkapnya, saya akan serahkan kepada teman saya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman, izinkan saya untuk mendemokan dan mempresentasikan kelompok PHP mengenai inventory. Sebelum saya mendemokan, di mana inventory ini mempunyai use case Bapak Ibu. Nah, inventory ini ada tiga aktor, di mana semuanya saya kasihnya company. Di sini ada terima barang dari vendor, ya, terus kemudian cek barang. Setelah cek barang dan validasi, ini mulai penerimaan nanti barangnya. Kemudian ada delivery atau penyampaian ketika barang itu diterima. Kemudian ada order dari customer. Kemudian dari ke tahapannya dia kita kasih delivery order, kemudian prepare order, terus notifikasi ke customer, terus tahap betul bahwa ada validasi. Nah, yang terakhir adalah post order atau post of sales. Nah, ketika barang tersebut sudah deal diantarkan, maka akan diantarkan ke dalam di tempat mereka dealkan gitu. Kemudian ada terus prepare order, notifikasi customer betul tidak alamatnya, kemudian di validate. Nah, kemudian ada juga flow chartnya, di mana dari mulai barang diterima, kemudian di sini kita ada dua use case, ada dua pilihan. Kalau misalkan tidak valid, maka notifikasi ke dalam customer. Kemudian kalau misalkan valid, kemudian kita lanjutkan ke dalam cek inventory ketersediaannya. Kalaupun nanti tidak cukup ketersediaannya, maka saya akan order lagi kepada supplier, shipment, pick, dan kemudian ship order. Kan ketika cukup, maka akan mengepak, kemudian akan mengirimkan ke dalam yang mengorder. Kemudian begitupun sama dengan flowchart dengan delivery, penyampaian ke order, ketika order diterima, kemudian valid enggaknya, kemudian ada cek inventory, dan sampai dengan ke dalam penyampaian. Begitupun dengan point of sale. Point of sale juga, di mana di sini ketika kita ordernya valid, maka kita langsung cek inventory ketersediaan tidak. Kalau kita ketersediaan, ada supplier, kemudian sesuai dengan alamat yang diterima ke dalam ke validasi customer. Nah, itu mengenai flowchart dan use case-nya, di mana di sini saya mencontohkan misalkan satu inventory di sini. Misalkan saya kasih di sini barang masuk gitu. Misalkan di save telah diterima dari saya ini misalkan dari Aryadi Sulaiman. Nah, PO-nya misalkan saya kasih 101 kita mempunyai demand dari supplier itu, misalkan denim fabric. Oke, fabric kita butuh 1000 piece, 1000 quantity. Nah, setelah itu kita kasih message di sini, kami butuh barang misalkan. Setelah barang kita send ke penerima tersebut, kemudian ketika betul barang tersebut ya, kemudian log dikunci catatannya internal baik, misalkan barang oke, misalkan di log dah
barang oke. Kemudian kita di validate. Validasi. Nah, ketika barang nanti validasi memang wah kok salah nih, kita bisa mereturn barang tersebut ketika ada return. Ya, kita cek dulu ya, WH in 0012 misalkan. Kita cek dulu ya, misalkan WH in 0012 emang sudah ada atau belumnya, kita cek WH in 012. Nah, ini kita invoice setelah selesai gitu. Ketika kita pengen cek ini dan pengen mereturn itu nih tidak sesuai barang, maka kita return produk tersebut ya, tidak sesuai barang, maka di return barangnya. Jadi kita cek posisinya WH12, jadi WH0 di 12 11 yang di return sebentar, ini return oke. Oh ya, kuantitinya misalkan kita returnnya 50 gitu ya, yang sesuai tidak sesuai ya. Oke, kita di return, kita cek. Nah, kita return tadi yang 20, yang 50 tersebut kita return. Kemudian kita dari 1000 tersebut kita return kembali. Nah, dari return ini kita ada jelas kita kuantitasnya sisa dari 1000 kuantitas menjadi 1000. Return kembali misalkan, return kembali perhitungannya 100.000 kita return. Oke, kemudian kita cek betul si down. Nah, kalaupun nanti ini nanti kita return dan kita ceknya memang udah ada jadi tadi cek 900 ya, kita return kembali nanti kalau tidak sesuai maka bisa dibalikin ke dalam istilahnya dalam supplier. Kemudian ada yang kedua adalah ketika barang itu tersebut sampai misalkan katakanlah kami akan mengasih ke dalam menyampaikan ke dalam customer. Nah, sini kita kasih misalkan customernya itu masa yang mungkin misalkan customernya SMKYI misalkan ya, SMKYI. Dia butuh misalkan produk sama kayak tadi denim fabric, dari denim fabric itu sekitar ya katakanlah 50. Cek seperti biasa barang ready misalkan gitu. Kita kirim. Nah, oke. Kita udah validasi, bisa di cancel gitu, validate, kemudian udah selesai, barang sudah terkirim. Kalaupun ada return dari 50 tersebut, ada returnan nih misalkan return misalkan 40 misalkan di return, berarti barang tersebut di return dari barang return balik lagi misalkan. Oke. Kemudian di validate, berarti barang yang dikirim berarti sekitar 40 ketika kita return barang tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya false order. Ketika barang tersebut dia ready dan mau ditempatkan di mana, maka kita cek dulu delivery address-nya di mana nih. Misalkan delivery address itu katakanlah di Perum Karisma misalkan di sini. Karisma Residen. Kita foto misalkan ya sama pabrik, dari pabrik
denim fabric misalkan katakanlah 10 gitu. Kita message barang ready. Oke, kita kirim. Oke, setelah itu kita validate aja gitu. Selesai, waiting, ready, dah selesai. Kalau mau return apa-apa. Nah, itu post order dari receipt, delivery order, kemudian ada post order. Demikian demo yang disampaikan pada modul inventory. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan kembali lagi ke moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang modul purchase. Modul purchase ini seperti namanya adalah modul untuk melakukan pembelian ke vendor-vendor. Jadi kami sebagai pemilik toko jaket akan membeli material bahan untuk jaket ke vendor-vendor ataupun membeli jaket polos. Nah, lalu untuk fungsi modul purchase ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah manajemen produk. Nah, manajemen produk ini seperti data master untuk produk yang nantinya akan digunakan untuk request for quotation dan purchase order. Nah, lalu ada request for quotation itu apa? Request for quotation ini seperti dari toko kita itu meminta quotation atau dokumen yang berisi penawaran harga dan spesifikasi produk atau layanan dari si vendor. Nah, lalu untuk purchase order itu adalah dokumen resmi pembelian yang mencantumkan detail seperti barang, kuantitas, harga, dan syarat pembelian yang dikeluarkan oleh toko kita kepada vendor. Nah, lalu kita lanjutkan saja ke tutorial websitenya ya. Untuk modul purchase, pastikan sudah menginstal modulnya ya. Jika sudah menginstal, untuk menunya ada di sebelah sini, purchase. Nah, lalu langkah yang pertama adalah request for quotation. Kita klik new. Nah, lalu kita klik vendor. Vendor di sini kita bisa menambahkan baru atau memilih yang sudah kita input sebelumnya. Jika belum ada vendornya, kita bisa mengetik lalu menyimpannya langsung di sebelah sini. Nah, di sini ada pilihan create ya. Kita coba pakai yang sudah ada. Nah, ini ada currency-nya, kita pakai IDR. Lalu kita ada menambahkan produknya. Nah, untuk menambahkan produknya sama seperti vendor, kita bisa memilih yang sudah ada atau bisa menambahkan baru. Kita pilih. Nah, lalu kita pilih kuantitinya. Unit price-nya. Nah, lalu kita coba tambahkan produk lagi. Nah, sudah. Jadi untuk request for quotation ini, kita dari toko jaketnya ingin meminta informasi tentang barang atau produk yang ditulis ini ke vendor ya. Jadi nanti vendor akan mengirimkan data-data untuk produk-produk yang kita tulis ini kepada kita dan kuantitinya apa tersedia di vendor tersebut. Nah, lalu kita klik send by email. Untuk send by email berarti kita mengirimkan data yang produk yang kita tulis
kepada si vendor tersebut. Setelah dikirim email, maka status di sini akan berubah menjadi RFQ send, yang menandakan bahwa RFQ kita sudah dikirim kepada vendor tersebut ya. Jika sudah benar datanya, maka kita confirm order yang akan merubah statusnya menjadi step purchase order. Nah, untuk purchase order ini berarti kita sudah dalam tahap transaksi. Jadi kita bisa mengirimkan purchase ordernya atau bisa mengedit terlebih dahulu kepada si vendor tersebut. Nah, jadi kita mengirim purchase order kepada vendor. Jika sudah dikirim dan transaksi telah sukses, maka selanjutnya kita ke tahap receive produk atau penerimaan produknya ya yang kita beli. Nah, untuk di receive produk ini kita bisa mengkonfirmasi produk-produknya. Misalkan yang kita inginkan adalah 80 produk. Nah, kita bisa tentukan di sini apakah produknya sudah kita terima semua atau masih sebagian saja. Nah, jika sudah konfirmasi barang yang kita terima, maka untuk tahap selanjutnya kita ke tahap validate. Nah, untuk tahap validate ini kita cukup klik create back order saja. Nah, lalu untuk tahap purchase ordernya telah selesai ya. Di sini kita bisa print untuk reportnya. Nah, di sini ada produk yang kita beli dan baru kita terima dan yang belum kita terima. Lalu kembali ke halaman depan purchase. Nah, di sini ada untuk history purchase order yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lalu untuk reporting kita bisa lihat di sini. Untuk reporting ini hanya seperti ini ya, bisa kita ubah-ubah. Nah, sekian untuk penjelasan modul purchase order. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu membahas yang berkaitan dengan yaitu yang dijelaskan di bagian CRM. Ini kita sudah masuk di bagian CRM ya. Sales, profit, dan configuration. Yang pertama-tama CRM adalah relationship management strategi bisnis yang dipakai untuk meningkatkan hubungan antar perusahaan dan pelanggan. Pertama-tama, manajemen CRM ini memungkinkan Anda untuk mengelola dan menyimpan informasi kontak pelanggan
yang mencakup data pribadi, sejarah komunikasi, dan catatan lainnya. Nah, di sini kita bisa masuk untuk menginput data pelanggan, quick size, dan customer. Di sini sudah banyak ya data pelanggan yang sudah kita input terlebih dahulu. Nah, misalkan kalau misalnya kita belum punya data customer, kita bisa membuatnya dengan teknik. Di sini kita bisa masuk di pemilihan ada individual atau company. Sebagai contoh untuk company, bagaimana dengan akses akun. Kalau sudah kita input di bagian input customer baru, jadi saya masukkan kotanya, lalu juga sudah selesai kita bisa masuk message. Kita balik menu sales semua. Tidak ada kan ya teman-teman untuk data customer Anissa, nomor terdapat dari nomor telepon dan alamat email. Nah, yang kedua, kita juga bisa di CRM ini kita bisa mengatur aktivitas customer atau dapat mencetak akan melacak setiap interaksi dengan pelanggan, termasuk panggilan telepon, pertemuan, dan email. Ini membantu meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Jadi kita masuk ke menu CRM, di sini kita bisa lihat untuk mencatatkan customer baru, bagus, Aryadi, Sulaiman, dan produk sales. Nah, di sini kita bisa mencatat calon-calon pelanggan atau klien sampai dalam negosiasi. Dan di sini tidak ada customer baru, kita ada bagus, Aryadi, Sulaiman, dan produk sales. Jadi bisa monitoring klien sudah sampai tahap mana. Untuk menerapkan lagi. Itu misalnya belum mempunyai customer dan kita ingin mencatatkan customer. Ini kita bisa masukkan nomor. Oke, untuk penjualannya bisa kita masukkan ke kita. Saya kasih verify atau verify atau medium. Ya, sudah ada data nomor baru di Amsa. Di sini kita bisa mencatat atau melihat hak demi tahap dari customer. Misalnya sudah baru kita sudah catat dan masuk ke kualitas kualitas. Nah, di sini ada data yang customer bagus, yaitu kita masuk ke calon pelanggan. Berikutnya
Karena naik lagi tahapnya ke proposition. Jadi bisa menawarkan produk kepada klien dengan memberi harga. Dan bisa lagi sampai tahap negosiasi langsung muncul tetap aku ke seperti itu. Jadi untuk itu kita juga bisa melihat analisa penjualan grafik penjualan. Ini ada pertanyaan baru sampai tahap negosiasi. Ya, itu saja teman-teman untuk saya sampaikan untuk CCN ini. Mohon maaf, warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menjelaskan dari mulai UML sampai dengan demonya. Maka dari itu saya akan memberikan kesimpulan dari materi ini. Yang pertama adalah aplikasi Odoo dapat mengoptimalisasikan proses bisnis perusahaan kami sehingga dapat meningkatkan keefektifan dalam bisnis PT Jaket PHP. Dan yang kedua, pengetahuan pengguna dapat ditingkatkan karena cara diintegrasikan melalui aplikasi Odoo ini memberikan pengetahuan baru bagi para pelanggan, dari mulai aksesnya yang mudah hingga mempercepat proses transaksi pelanggan. Terima kasih. Waktunya saya mewakili kelompok 2 IRP mata kuliah IRP Universitas Minnesota undur diri. Terima kasih.